Perkenalkan, nama saya Naufal Wicaksono, angkatan 2019. Di sini saya akan menerangkan apa yang saya ketahui tentang kemagnetan fisika 2. Oke, yang pertama, gaya antar kutub magnet permanen. Kenapa disebut magnet permanen? Karena sifat kemagnetannya itu tetap ada, kecuali ada gangguan luar yang cukup besar seperti pemanasan suhu yang sangat tinggi atau pemukulan yang sangat keras. Dua kutub magnet yang saling mendekatkan akan saling melakukan gaya. Yang pertama adalah apabila kutub sejenis didekatkan, itu akan saling tolak-menolak. Dan kutub tidak sejenis apabila didekatkan akan saling tarik-menarik. Secara matematika, besar gaya antar kutub magnet dapat ditulis seperti F sama dengan K kali M1 kali M2 per R kuadrat. Dengan F sama dengan gaya antar kutub dan K sama dengan konstanta yang besarnya 10⁻⁷ ampere. Dan M1 gaya kekuatan kutub pertama dan M2 kekuatan kutub kedua, dan R sama dengan jarak antar kedua kutub. Kenapa kutub magnet cenderung mengambil arah utara dan selatan? Yang pertama, kutub selatan magnet bumi berada di sekitar kutub utara geografi bumi, dan sebaliknya, kutub utara magnet bumi berada di sekitar kutub selatan geografi bumi. Lokasi kutub magnet bumi tidak berimpit dengan lokasi geografi bumi, sehingga jarum-jarum kompas tidak tepat mengarah ke kutub-kutub bumi. Sudut deklinasi dan sudut inklinasi. Sudut deklinasi yaitu beda antara sudut yang ditunjukkan oleh jarum kompas dengan arah kutub geografi bumi, sedangkan sudut inklinasi yaitu sudut yang dibentuk oleh garis hubung kutub utara dan selatan jarum kompas dengan garis horizontal di tempat tersebut. Sebuah magnet permanen sebenarnya terdiri atas domain-domain magnet yang ukurannya sangat kecil. Tiap domain merupakan magnet. Gaya magnetik. Gaya antar muatan listrik dapat dijelaskan dengan mudah dan sederhana apabila diperkenalkan konsep garis gaya listrik. Garis gaya listrik dilukiskan keluar dari muatan positif dan masuk pada muatan negatif. Saya akan bacakan beberapa konsep garis gaya pada magnet. Yang pertama, garis gaya magnet dilukiskan keluar dari kutub utara dan masuk di kutub selatan. Yang kedua, kerapatan garis gaya persatuan luas di suatu titik menggambarkan kekuatan medan magnet di titik tersebut. Yang ketiga, kerapatan garis gaya terbesar diamati di kutub magnet. Ini berarti medan magnet paling kuat di daerah kutub. Yang keempat, makin jauh dari kutub maka makin kecil kerapatan garis gaya. Ini berarti makin jauh dari kutub maka makin lemah medan magnet. Ada muatan magnetik. Kutub utara maupun kutub selatan yang terpisah disebut muatan magnet. Karena tidak pernah ditemukan kutub utara maupun kutub selatan, maka dapat kita simpulkan tidak ada muatan magnet. Medan magnet. Seperti apa definisi medan listrik? Kita juga mendefinisikannya medan magnet. Di sekitar suatu magnet dihasilkan suatu medan magnet dengan sifat seperti pertama, arah medan magnet sebanding dengan arah garis gaya magnet. Yang kedua, besar medan magnet sebanding dengan kerapatan garis gaya magnet. Magnet tidak hanya memberikan gaya pada magnet lain, tetapi magnet juga bisa memberikan gaya terhadap arus listrik. Jika kawat yang dialiri arus listrik yang ditempatkan di medan magnet, maka kawat tersebut sedang diberi gaya oleh magnet. Besar dan arah gaya yang dialami kawat yang dialiri arus listrik dalam medan magnet diberikan oleh hukum Lorentz seperti F vektor sama dengan I kali L vektor kali B vektor. Dengan F vektor yaitu gaya yang dialami kawat berarus listrik, dan I yaitu besar arus listrik, dan L vektor yaitu vektor panjang yang dikenai medan magnet saja. Besar L vektor sama dengan bagian panjang kawat yang dikenai medan magnetnya saja, sedangkan arahnya sama dengan arah lurus kawat dalam magnet. Dan B vektor yaitu vektor medan magnet. Besarnya gaya Lorentz yang dialami kawat berarus listrik yaitu F sama dengan ILB kali sin theta, dengan theta yaitu sudut antara vektor L dan vektor B. Untuk menentukan arah gaya Lorentz kita gunakan aturan skrup putar kanan. Caranya sebagai berikut. Yang pertama, tempatkan vektor panjang kawat dan vektor medan magnet sehingga titik pangkalnya berimpit. Yang kedua, putar skrup putar kanan dari arah vektor panjang kawat ke arah vektor medan magnet. Yang ketiga, arah maju skrup sama dengan arah gaya Lorentz pada kawat. Si 1 Tesla. Jika arah arus dan arah medan magnet saling tegak lurus, theta sama dengan 90 derajat atau sin theta sama dengan 1, maka gaya Lorentz pada kawat memenuhi F sama dengan IL. Jika kawat dialiri arus 1 ampere dan panjang kawat yang dikenai medan magnet adalah 1 meter,
Maka besarnya medan magnet sama dengan 1 Tesla jika gaya yang bekerja pada kawat adalah 1 Newton. Gaya Lorentz pada muatan yang bergerak. Perlu kalian ketahui, muatan yang bergerak dalam medan magnet mengalami gaya Lorentz. Kita juga dapat menurunkan persamaan gaya Lorentz untuk muatan yang bekerja dari persamaan arah gaya Lorentz untuk arus pada kawat. Telah kita bahas gaya Lorentz pada kawat yang dialiri arus, yaitu F vektor sama dengan I kali L vektor kali B vektor. Tapi arus sama dengan muatan yang mengalir persatuan waktu, atau I sama dengan Q per delta T, dengan delta T yaitu selang waktu dan Q muatan yang mengalir pada setiap selang waktu tersebut. Pembelokan lintasan muatan dalam magnet. Seperti yang sudah kita bahas di atas, arah gaya Lorentz selalu tegak lurus. Arah gaya yang selalu tegak lurus pada partikel bermuatan yang bergerak dalam medan magnet sama persis dengan gaya pada benda yang sedang bergerak melingkar berat spektrometer massa. Spektrometer massa adalah alat yang dapat menentukan massa atom dengan teliti. Alat ini memanfaatkan prinsip gaya Lorentz. Atom yang akan diukur mula-mula masanya diionisasi sehingga bermuatan positif. Ion tersebut ditembakkan dalam medan magnet yang diketahui besarnya. Jika laju ion tersebut dapat ditentukan, maka massa atom dapat dihitung berdasarkan pengukuran jari-jari lintasannya. Elektron kecepatan. Agar massa atom dapat dihitung, maka laju ion harus ditentukan terlebih dahulu. Bagaimana cara menentukannya? Caranya adalah dengan menggunakan selektron kecepatan. Selektron kecepatan memanfaatkan gaya listrik dan gaya magnet. Medan magnet dan medan listrik dibangkitkan di dalam suatu ruang dalam suatu arah yang saling tegak lurus. Spektrometer massa lengkap. Spektrometer massa yang lengkap mengandung selektron kecepatan yang mengandung medan listrik dan medan magnet yang berarah tegak lurus, dan ruang pembelokan yang mengandung medan magnet saja. Massa isotop. Spektrometer massa merupakan alat yang sangat teliti. Alat ini mampu mengukur massa atom hingga perbedaan 1 proton atau 1 neutron. Isotop adalah atom yang di dalamnya memiliki jumlah proton yang sama tetapi jumlah neutron yang berbeda. Jadi, isotop hanya berbeda dalam jumlah neutron, tetapi dalam jumlah proton, dalam jumlah elektron jumlahnya sama. Siklotron. Siklotron adalah alat yang mempercepat partikel bermuatan dalam lintasan lingkaran. Siklotron yang pertama kali dibuat adalah siklotron elektron. Siklotron mempercepat muatan menggunakan medan listrik bolak-balik. Medan magnet juga dipasang untuk membelokkan arah gerak muatan sehingga dapat dipercepat oleh medan listrik dalam arah sebaliknya. Efek Hall. Fenomena gaya Lorentz diaplikasikan pula dalam menyelidiki suatu material. Salah satu aplikasinya yaitu untuk menyelidiki suatu pembawa muatan listrik dalam material berdasarkan suatu fenomena yang bernama efek Hall. Efek Hall adalah peristiwa terbentuknya beda potensial antar dua sisi material yang dialiri arus listrik ketika material tersebut ditempatkan dalam suatu medan magnet yang arahnya tegak lurus. Bremsstrahlung. Teori elektrodinamika klasik ini menyimpulkan bahwa partikel bermuatan listrik yang memiliki percepatan atau perlambatan memancarkan gelombang elektromagnetik. Peristiwa ini disebut Bremsstrahlung. Misalkan, elektron dipercepat dengan beda potensial beberapa puluh ribu volt. Jika elektron tersebut ditumbuhkan pada suatu permukaan logam, maka kecepatannya akan berkurang secara drastis, sehingga elektron tersebut memancarkan gelombang elektromagnetik. Aurora. Di sampingnya proses produksi sinar X, peristiwa Bremsstrahlung dapat kita amati di sekitar kutub bumi dalam bentuk cahaya yang terang, yang kita kenal dengan sebutan aurora. Penyebab munculnya aurora dikarenakan sebuah muatan dengan kecepatan tertentu masuk ke dalam sebuah daerah yang mengandung medan magnet dengan sudut yang tidak tegak lurus, sehingga bentuk lintasan partikelnya berubah menjadi spiral. Mungkin cukup sekian yang hanya bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ada yang tidak mengerti. Klik tombol jempol ke atas apabila kalian suka dengan video ini, dan klik tombol ke bawah apabila kalian tidak suka dengan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.